selamat datang. Pernah kepikiran nggak, ada sebuah mesin raksasa yang nggak kelihatan, tapi justru mesin itulah yang bikin dunia kita berputar setiap hari. Nah, hari ini kita akan coba bongkar mesin itu, dan caranya unik. Kita bakal ngikutin perjalanan satu benda yang kelihatannya sepele banget. Coba deh, sekarang lihat baju yang lagi Anda pakai. Kelihatannya simpel ya kan? Tapi pernah nggak Anda bayangin perjalanan panjang dan super rumit di baliknya? Nah, pertanyaan sederhana ini bakal jadi kunci kita buat ngebuka gambaran yang jauh lebih besar. Oke, jadi ini dia agenda kita. Pertama, kita mulai dari yang paling kecil, ngikutin jejak satu produk. Terus kita bakal zoom out sedikit, kenalan sama siapa aja sih pemainnya. Abis itu kita bakal lihat gimana mereka semua ini saling berinteraksi dalam sebuah siklus raksasa. Dan yang paling seru, di akhir nanti kita bakal nemuin di mana sih sebenarnya posisi kita semua di dalam sistem ini. Sip, kita mulai dari bagian pertama. Anggap aja kita lagi jadi detektif ekonomi nih. Tugas kita, melacak perjalanan satu produk. Dari awal banget dia diciptakan, sampai akhirnya bisa sampai di tangan kita. Jadi, apa sih sebenarnya kegiatan ekonomi itu? Gampangnya gini, kegiatan ekonomi itu ya semua hal yang kita lakuin buat memenuhi kebutuhan hidup. Petani di sawah, barista di coffee shop, bahkan Anda yang lagi nonton ini pun, kita semua, setiap detiknya, adalah bagian dari kegiatan ekonomi. Nah, setiap barang yang kita punya, termasuk baju yang kita jadikan contoh tadi, itu pasti ngelewatin 3 tahap utama ini. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Anggap aja ini kayak siklus hidupnya gitu. Dia dilahirkan, terus dia berkelana, dan akhirnya dia menemukan rumahnya pas kita pakai. Produksi itu tahap paling awal. Disinilah semuanya dimulai. Ini tuh proses menciptakan sesuatu atau nambahin nilai guna. Kayak misalnya kapas doang kan mungkin nggak terlalu berguna ya, tapi lewat proses produksi, kapas itu diubah jadi benang, terus jadi kain, dan akhirnya jadi baju yang bisa kita pakai. Nah, itu namanya menambah nilai. Biar bisa produksi ada 4 bahan penting yang wajib ada, sering disebut 4M. Ada man atau tenaga kerjanya, money atau modal buat beli mesin, material atau bahan bakunya kayak kapas tadi, dan metode alias teknologi atau cara kerjanya. Keempatnya ini kayak resep. Kalau salah satunya aja nggak ada, ya udah resepnya gagal. Nggak akan ada baju yang jadi. Oke, bajunya udah jadi nih di pabrik. Keren. Terus, gimana caranya baju itu bisa nyampe ke toko dekat rumah kita? Nah, disinilah peran distribusi. Distribusi itu ibarat sistem logistik raksasanya ekonomi. Ada truk, kapal, pesawat, gudang, semua bekerja sama buat nganterin barang dari produsen sampai bisa kita beli. Dan sampailah kita di tahap akhir, konsumsi. Ini adalah tujuan dari semua proses panjang tadi. Konsumsi itu simpelnya ya pas kita beli dan pakai barang itu. Saat Anda pakai baju itu, saat itulah Anda menghabiskan nilai gunanya buat menuhin kebutuhan Anda. Dan selesailah siklus hidup si baju itu. Oke, sekarang kita udah paham soal 3 tahap tadi, produksi, distribusi, konsumsi. Sekarang ayo kita zoom out sedikit. Kalau tadi kita ngomongin apa prosesnya, sekarang kita mau kenalan sama siapa aja sih para pemain di dalam sistem ekonomi ini. Secara umum ada 4 pemain utama. Pertama ada rumah tangga. Ini tuh ya kita-kita ini yang kerja dan yang belanja. Kedua ada perusahaan atau produsen. Mereka yang bikin barang dan jasa. Ketiga, ada pemerintah yang perannya kayak wasit, bikin aturan main, sekaligus jadi pemain juga. Dan terakhir, ada sektor luar negeri yang bikin ekonomi kita terhubung dengan seluruh dunia. Masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri. Nah, yang seru adalah keempat pemain ini tuh nggak jalan sendiri-sendiri. Mereka semua saling terhubung dalam sebuah siklus yang terus-menerus berputar. Bayangin aja kayak sebuah tarian yang kompleks, di mana gerakan satu pemain bakal ngaruh ke pemain lainnya. Para ahli ekonomi punya cara keren buat ngegambarin interaksi ini. Namanya circular flow diagram atau diagram arus melingkar. Nggak usah pusing sama namanya. Anggap aja ini kayak peta atau denah yang nunjukin gimana uang dan barang itu muter-muter di antara para pemain tadi. Biar gampang ngertinya, kita bakal bangun petanya pelan-pelan. Kita mulai dari yang paling simpel dulu ya. Cuma ada 2 pemain, rumah tangga kita, semua, dan perusahaan. Oke, lihat alur pertama. Kita sebagai rumah tangga ngasih apa ke perusahaan? Kita ngasih tenaga kerja, keahlian kita. Nah, sebagai gantinya, perusahaan ngasih kita apa? Mereka ngasih pendapatan, bisa berupa gaji atau upah.
Jadi kita ngasih tenaga, dapat duit. Simpel kan? Terus alur kedua, duit yang kita dapat tadi kita apain? Ya kita pakai buat belanja, buat beli barang dan jasa yang dibuat sama perusahaan. Jadi perusahaan ngasih kita produk dan kita ngasih duit hasil kerja kita tadi balik ke mereka. Nah lihat kan, uangnya muter. Ini dia siklus paling dasarnya. Tapi kan di dunia nyata nggak sesimpel itu. Sekarang kita tambahin pemain ketiga ke dalam peta kita. Pemerintah. Pemerintah ini perannya unik. Dia bisa jadi regulator yang ngatur, tapi juga bisa jadi pemain yang ikut belanja. Gimana cara pemerintah masuk ke siklus ini? Gini, pemerintah itu narik pajak dari kita, rumah tangga, dan juga dari perusahaan. Terus, uang pajak itu nggak didiemin aja. Uangnya diputerin lagi ke ekonomi. Buat apa? Buat bangun jalan, sekolah, ngasih subsidi, dan banyak lagi. Jadi, pemerintah ngambil sedikit dari aliran uang, terus nyalurin lagi buat kepentingan bersama. Oke, petanya udah mulai rame, tapi masih ada satu lagi biar lengkap. Ekonomi kita kan nggak tertutup, kita berinteraksi sama negara lain. Jadi, mari kita tambahkan pemain terakhir, sektor luar negeri. Ini gampang banget, ada dua kegiatan utama, ekspor dan impor. Ekspor itu waktu kita jual barang ke luar negeri, artinya duit dari luar negeri ngalir masuk ke negara kita. Sebaliknya, impor itu waktu kita beli barang dari luar negeri, artinya duit kita ngalir keluar. Interaksi inilah yang ngehubungin ekonomi kita ke seluruh dunia. Nah, kita udah lihat semua pemainnya, kita udah lihat gimana mereka semua saling terhubung dalam siklus raksasa. Sekarang, pertanyaan terbesarnya, terus apa hubungannya semua ini sama kita? Sama Anda secara pribadi? Ini dia intinya. Ternyata ekonomi itu bukan konsep yang jauh di atas sana. Ekonomi itu adalah kita. Setiap kali Anda kerja, setiap kali Anda beli sesuatu, sekecil apapun itu, setiap kali Anda bayar pajak, sadar atau enggak, Anda lagi ikut muterin roda raksasa ini. Kita semua bukan penonton, kita ini justru motor penggeraknya. Jadi, mungkin lain kali pas Anda mau beli sesuatu, coba deh ingat lagi semua perjalanan ini. Ingat, ada proses produksi, distribusi, sampai akhirnya barang itu ada di tangan Anda. Karena sekarang Anda tahu, setiap rupiah yang Anda belanjakan itu bukan cuma sekedar transaksi. Itu adalah sebuah keputusan, sebuah riak kecil yang Anda kirim ke seluruh sistem ekonomi yang besar ini. Pertanyaannya sekarang, setelah tahu semua ini, riak seperti apa yang mau Anda ciptakan?